Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang ke sini sengaja untuk menghadap jenengan. Jadi minta sedikit informasi atau gambaran tentang profesi seorang kepala desa. Karena selama ini banyak di kampung-kampung, desa-desa, bahkan sekarang sudah masuk tahun Pilkades Pak. Banyak yang sudah mulai merintis, bahkan mungkin mulai melangkah untuk memperebutkan kursi Pilkades atau menjadi seorang kades lah, menjadi seorang kades. Kalau boleh tahu Pak, kok jadi rebutan segitu ketat persaingannya? Jadi mohon maaf, mungkin Bapak bisa memberi informasi kepada saya, karena nanti juga akan masuk YouTube saya. Jadi berapa atau Pak aslinya pendapatan seorang kades itu per bulannya Pak ya? Mohon maaf kalau boleh tahu ini, karena ini biar yang lain itu rekan-rekan atau siapa saja yang ikut kontestasi Pilkades biar tahu gambarannya. Berapa pendapatan seorang kades per bulannya Pak? Ya, terima kasih Pak Masjid. Akan saya sampaikan, yang pertama niatnya jadi kepala desa itu yang pertama mengabdi. Yang kedua kita harus ikhlas dalam menghadapi masyarakat. Karena apa? Kalau kita berniatan untuk materi, setelah saya masuk di dalam pemerintahan tidak bisa jadi patokan. Karena apa? Nanti kalau Pak Masjid sudah masuk jadi kepala desa, akan tahu bagaimana kita ada tunjangan atau silutap, yang mana selama ini kita di tentara dapat remon, dapat LP. Setelah itu kita jadi kepala desa hilang, dan setelah di dalam pemerintahan tiba nih gajinya itu siltap, itu sudah diatur oleh Perbup, yaitu 2,5 juta. 2,5 juta yang kita terima tiap bulan. Dan untuk tunjangan itu 1,450 juta. Jadi kalau dibilang hampir 4 juta sekian. 4 juta per sekian bulan Pak ya? Iya, per bulan itu. Jadi non sewu, kalau jadi kepala desa maksudnya untuk jor-joran ke uang. Terus setelah itu untuk mengembalikannya uang dari mana? Sampai habis 500 ke atas itu uangnya dari mana untuk mengembalikan? Kita bisa kalkulasi apakah kita tidak butuh makan, nggak butuh untuk acara mungkin jalan-jalan dengan tunjangan segitu. Karena apa? Kita ini tunjangan tidak bisa dikeluarkan tiap bulan. Bisanya karena harus sesuai proses dari anggaran yang turun dari pemerintah. Itu dalam pengelolaan biasanya 3 bulan sekali. Kalau kita nggak dapat pensiun, nggak dapat tambahan dari luar, itu mau makan apa? Saya harapkan untuk yang lainnya, masyarakat yang mau maju harus dipikir 1000 kali, dioncei diri sendiri. Kita jangan cari hanya uang, tetapi carilah pemimpin. Kalau pemimpin itu pasti bisa memimpin. Tapi kalau orang mengeluarkan uang banyak, berpikirnya mengembalikan uang. Tuh, ya alhamdulillah kalau Pak Masim mungkin selama ini dalam bidang geodirmu komsos, apalagi di bidang agama, insya Allah mumpuni. Itu yang dicari. Karena pemimpin itu pertanggungjawabannya disumpah Al-Quran, tanggung jawabnya dunia akhirat. Ini mana barang halal, ini mana barang haram. Insya Allah masyarakat mudah-mudahan mencari pemimpin yang betul-betul apa yang diharapkan bisa memimpin, bukan cari uang. Karena pemimpin itu pakai imam itu sebagai panutan makmum. Lah imamnya salah,
diikuti makmum, sampai mati pun dunia akhirat akan diikuti. Ingat, pemimpin itu harus mengerti dan peduli. Mengerti dalam sesuatu mungkin melaku rujeglongan. Lah peduline piye? Ya diuruk, pompong durung nibano wong. Itu istilahnya pemimpin ngerti dan peduli. Setelah jadi pemimpin harus bisa merangkul dan bijaksana dalam menyikapi sesuatu apapun dalam penyampaian dengan warga. Ingat, kalau sudah jadi pemimpin itu masyarakat kita, baik dulu yang nyoblos kita atau enggak, itu harus kita layani sama. Kita harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Prinsip Sun Tzu, musuh jangan jadikan lawan, musuh jadikan teman. Nah itu yang dari seberang Cina sana. Itu yang setelah kami alami sekarang ini seperti itu. Harus bisa merangkul semuanya. Dalam bidang mungkin jamaah yasin, atau di masjid, ataupun mungkin di warung. Nah itu masyarakat kita. Jangan cekan-cekan untuk kita bersosial. Kalau punya rezeki insya Allah kita di warung bersama. Ya tinggalkan mungkin ini Pak sudah dibayari kopi, itu senang. Itu warga di lingkungan. Dan kita harus sering mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat. Dan kita harus transparan apa adanya kepada masyarakat. Itu yang selama ini diharapkan kepada masyarakat. Apa karya kita itu akan dikenang oleh masyarakat. Itulah yang bisa ke depan mungkin dikembangkan dalam bidang geo, demo, komsos. Kalau geo kita harus menguasai lapangan, demografi kita harus menguasai kependudukan, komsos itu di bidang komunikasi dengan toga, tomas, toda, dan semua lapisan masyarakat harus kita belajar. Baik petani, solusinya apa, kita harus bisa menyampaikan apa kesulitan warga, solusinya apa. Bukan kita emosional, kita kedepankan, bukan saatnya lagi. Kita harus bijak dalam menyikapi, dalam menerima warga, baik di kantor atau di rumah. Pelayanan nomor 1, disiplin nomor 1. Berangkat pagi, pulangnya siang. Berangkat jam 7, pulangnya jam 1. Itu harus kita kedepankan. Disiplin karena modal kita, modal hidup kita harus disiplin. Tanpa disiplin tidak akan diterima di warga. Itu yang selama ini saya selaku mantan militer 34 tahun mengabdi, ternyata disiplin masih kita bawa. Baju boleh berubah tapi jiwa kita tetap TNI. Itu selama ini Pak Masim yang bisa saya bawa. Amin. Itu Pak Masim. Ya. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat. Nanti akan saya masukkan YouTube. Semoga pemirsa YouTube yang membuka channel saya nanti bisa mengambil hikmahnya dari arahan jenengan. Saya prinsip saya mengabdi dan mengabdi, tidak ada kata lain. Dengan ikhlas bekerja, dengan ikhlas pengabdian tanpa batas, Allah yang akan balas. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Yeah. atas penjelasannya, semoga bermanfaat dan semoga tetap diberi kesehatan bersama anak buahnya atau perangkatnya dan Bapak Ibu dengan ibunya yang di rumah juga, dengan keluarganya, anaknya juga sehat semuanya. Amin. Saya Amin. doakan. Amin. Baik, Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Masim, channel Masim. Jadi kali ini saya mencoba bikin liputan yang sangat luar biasa dan lain situasinya. Saya menghadap beliau dengan seorang kades juga mantan militer yang insya Allah bisa saya buat kalau teman sharing, kalau bahasa karena beliau juga sudah lebih tua umurnya dan berpengalaman, saya buat untuk menimba ilmunya, baik nanti komitmen atau saya harus menuju calon kades itu
berniat bagaimana nanti saya bisa mencontoh. Jadi niatnya ibadah ataupun melayani masyarakat dengan baik. Begitu juga setelah jadi pemimpin, harus bagaimana. Beliau tadi sudah memberi arahan. Semoga bisa bermanfaat kepada saya, kepada keluarga saya, dan kepada calon yang saya pemimpin, yaitu mungkin masyarakat dagangan. Jadi liputan ini akan saya tampilkan untuk sebagai gambaran bagaimana calon seorang pemimpin yang akan mengikuti kontestasi atau persaingan dalam Pilkades nanti, dan setelah jadi nanti bagaimana, insya Allah kita sudah dapat gambarannya dari beliaunya. Mungkin itu aja, saya akan terus berlanjut liputan yang berkaitan dengan Pilkades ataupun Cakades. Nanti saya akan memberi eksplorasi ataupun bentuk lain yang bisa dibuat pedoman kita bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, yang aman, damai, yang betul-betul kita temukan seorang pemimpin sejati, pemimpin yang kita harapkan untuk memimpin desa kita tahun 2021, insya Allah akhir tahun ini. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di lain waktu di channel saya YouTube Marsin Dagangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.